Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu ij'alil himmata firruh wal hazimata fin nafas wal mauta fil badan. Ayyuhal waladu hi iling-ilingo anak, ij'al dadekno sapa sira al himmata ing sejo, firruhi ing dalem roh atau bagusi roh, wal hazimatah lan ing keplayu, fin nafsi ing dalem nafsu, wal mautah lan ing kematian fil badani ing dalem badan. Li anna manzilaka krono saat temene omah sira iku al kubru kuburan, wa ahlul makobiri halih utawi ahline piro-piro kuburan iku yantadzirunaka padha ngenteni sapa ahlul makobir ing sira fi kulli lahdatin ing dalam saben-saben mangsa. Mata tasilu, mata ing dalam kapan tasilu bakal tumeka sapa sira ilaihim maring ahlil makobir. Iyyaka wadiya sapa sira, iyyaka wadiya sapa sira, antasilah ing yento tumeka sapa sira ilaihim maring ahlil makobir bila zadin kelawan tanpa sangu. Qala dawu sapa Abu Bakrin As-Siddiqu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, hadhil ajsadu utawi ikilah piro-piro jasad iku qafasut tuyuri kaya kurungane piro-piro manuk, awis tabalud dawabi utawa kandange raja kaya. Fatafakkar moko mikir-mikira sapa sira fi nafsika ing dalam ati sira, min ayyihima iku saking endi-endine qafasut tuyur awis tabalud dawab, antah utawi sira. Ing kuntah lamun ono sapa sira iku minat tuyuri setengah saking piro-piro manuk, al-ulwiyati kang bangsa luhur. Fahina tasma'u moko ing dalem semangsane krungu sapa sira, tonina tablin gitu nggih, tonina tablin ing suwarane kendang, rupane irji'i baliya sapa sira, ila rabbiki maring pengiran sira, tatiruh moko mabur sapa sira, sa'idan halih munggah, ila antak mudah tumeka yento manggon lungguh sapa sira, tumeka yento manggon lungguh sapa sira fi aadi burujil jinani ing dalem luhur-luhure piro-piro swarga.
Kama qala kaya oleh dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtazza gumredeg itu atau hurek. Gumredeg atau hurek itu bergoncang-gancing. Opo arsyur rahmani arasy Allah kang moho welas asih. Opo arsyur rahmani arasy Allah kang moho welas asih min mauti Sa'd bin Mu'adzin krana matine Sa'id bin Mu'adz. Wal iyadu utawi kareksa iku billahi kelawan Gusti Allah. In kuntah lamun ana sapa sira iku minad dawabi setengah saking raja kaya. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala, ulaika utawi samudayane mengkono-mengkono kaum, utawi samudayane mengkono-mengkono kaum iku kal an'ami kaya raja kaya. Iku kal an'ami kaya raja kaya, balhum balik utawi kaum iku adallu luweh kesasar. Iku adallu luweh kesasar fala taman moko aja ngrasa aman sapa sira. Intiqalaka ing pindhahe sira min zawiyatid dari saking pojokane omah. Min zawiyatid dari saking pojokane omah ila hawiyatin nari maring jurange neraka. Ila hawiyatin nari maring jurange neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah dijelaskan kemarin bahwa dalam hidup kita harus jadikan roh sebagai tujuan utama. Cita-cita terbesar dalam hidup kita harus membenahi sebaik mungkin roh kita, mendidik sedemikian rupa agar roh kita itu menjadi roh yang radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi oleh Gusti Allah. Kemudian jadikan nafsu kita sebagai objek atau sasaran penolakan kita dalam setiap saat, setiap waktu. Kita jangan menentang apa-apa kecuali yang kita tentang itu adalah nafsu kita. Artinya an-nafsus syaitaniyah, nafsu yang sifatnya mengarahkan kita pada kemungkaran. Wal mauta fil badan, dan jadikan kematian itu ada pada jasad kita. Karena jasad itu hanya sebuah bungkusnya saja dan nanti pasti akan mati, akan hancur, akan rusak. Kenapa kok itu harus ditanam dalam hidup cita-cita itu atau prinsip tersebut? Karena tempatmu yang sejati itu adalah kuburan. Kuburan itu menjadi tempat kembalinya sampean nanti. Dan setiap saat ahli kubur itu selalu menunggu kedatangan sampean. La sehingga iyyaka antasila ilaihim bilazat, hati-hati. Hati-hati sampean itu jangan sampai kembali bertemu dengan ahli kubur dengan tanpa adanya sebuah bekal. Kalau sampean itu melakukan satu perjalanan
pasti bekalnya di situ menyesuaikan jarak tempuh yang sampean akan lalui. Kalau ingin ke mana Lumajang, pasti bekal sampean atau uang sakunya 50.000 untuk santri cukup. Tapi jika lebih dari Lumajang, yaitu Pasuruan misalkan, maka 50.000 bisa dianggar tidak cukup. 100.000. Lebih jauh lagi sampean pergi ke Wali Songo, ziarah ke makam Wali Songo, maka nanti bekalnya juga beda. Bisa saja sampean bekalnya 1 juta, atau masih bawa nasi dari rumah dengan lauk pauknya. Wong desa kan kayak gitu. Orang desa ini kan mulai kadung tarjalan, cari cara bagaimana sekiranya tidak banyak ngabiskan uang, tidak banyak ngabiskan ekonomi. Dari mana pok pojok bunyan wakalan apok dapat ketujuan baru ikapinasin karya akalan melolo. Begitu pula perjalanan yang jauh lebih panjang, yaitu ibadah haji yang sekarang dilaksanakan oleh muslimin yang sudah mampu ke sana. Itu bekalnya tidak nanggung-nanggung. Orang ibadah haji itu karena jarak tempuhnya begitu jauh dari rumah kita, maka tidak main cuma 1 juta 2 juta, bahkan 10 juta bisa dilalap gitu. Itu karena jarak tempuh yang begitu jauh. Dan sekarang kita akan menghadapi satu perjalanan yang begitu panjang tiada batas, yaitu alam akhirat. Akhirat itu kekal abadi, tidak sama seperti dunia yang sifatnya fana atau rusak. Pertanyaan besar, apa bekal kita untuk hidup di akhirat itu apa? Ayo, ini jawab sampean. Kalau tadi saya gambarkan sebuah perjalanan di dunia yang sifatnya sebentar, itu sampean bersiap-siap kok. Kalau tidak punya bekal, sampean berani tidak ikut. Kalau sudah meninggal, masuk ke akhirat, lantas bekal kamu itu apa? Padahal itu panjang, tahapannya banyak, rintangannya di situ juga banyak. Apakah kalian nanti bertemu dengan ahli kubur tanpa sebuah bekal, atau membawa banyak bekal? Ini nasib tergantung dari sampean sekarang, hari ini. Saya punya satu cerita. Ini diriwayatkan dari sebagian ulama, tentunya sahih atau ghairu sahih. Ya pokok di sini terserah sampean percaya atau tidak, benar atau tidak kisahnya. Ini ketika orang itu di dunia. Ini contoh gampangnya. Selalu tawassul kepada ahli kubur, leluhur kita, ketika malam Jumat atau ketika ba'da sholat, dikhususkan kepada mbah-mbah kita, kemudian ngirim Fatihah. Kalau kita rajin tawassul kepada orang yang meninggal, maka nanti ketika masuk ke dalam kubur, kita akan disambut secara meriah di alam kubur. Lebih tepatnya di alam barzah. Semua orang itu mengenalinya. Jadi ketika masuk ke alam barzah, dia sudah tidak asing lagi. Tidak seperti cah pondok, baru masuk, tidak kenal sama siapa, kan asing. Nah, coba kalau di situ sebelum mondok banyak kenalan dengan anak-anak pondok, kemudian setelah mondok kan biasa, tidak asing. Orang sudah kenal. Nah, itu membuktikan satu amalan kecil di dunia. Satu amalan kecil yang berupa tawassul ilal mauta atau tawassul bil mauta,
mentawasuli orang-orang yang meninggal itu ada efek yang sangat bermanfaat kok. Yaitu ketika nanti pulang ke dalam kubur, kita semua akan dikenal oleh ahli kubur. Kalau sudah dikenal, kita akan bahagia di sana karena banyak teman dan kita tidak asing lagi. Loh, kalau kita tidak pernah tawassul, tidak pernah menyapa lah kasarannya kepada orang-orang meninggal, maka kita meninggal akan sepi sendirian, tidak punya teman, asing. Ini satu pelajaran penting, bahwa sedikit amal itu pasti gunanya nanti ketika masuk ke dalam kubur. Hati-hati jangan sampai tidak punya bekal sama sekali. Sahabat Abu Bakar ini pernah mengatakan, hadhil ajsaduh qafasut tuyur awis tablut dawab. Jasad ini, jasad kita itu diibaratkan seperti kurungan manuk, kurungan burung, atau kandangnya hewan ternak. Ini ada dua versi. Kita harus mikir sekarang, apakah jasad ini, wajah sambian sekarang yang dipakai, tubuh sambian, tangan, kaki, itu termasuk kandang burung atau kandangnya sapi? Ada dua soalnya. Kalau kandang burung, maka tidak akan masuk ke kandang sapi. Roh sampian itu jika burung, maka tidak akan masuk ke kandang sapi. Kalau roh sampian itu sapi atau kambing, maka di situ tidak akan masuk ke kurungan manuk. Kan tidak mungkin berdembik pas masuk ke dalam korong manuk. Mungkin dah. Nggak apa aja nih korong manuk. Atau seberapa kecil kambingnya atau sapinya. Lah ini nanti kamu akan dituntut untuk berpikir, kamu itu dari mana? Dari kandang kambing atau dari kandang burung? Kalau sampean itu termasuk rohnya itu bagian dari burung dan jasadnya itu kandangnya burung, maka nanti ketika dapat panggilan, seruan di yaumil qiyamah, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhan. Tatiru sa'idan ila an taq'uda fi a'la burujil jinan, maka rohmu itu akan segera kabur, keluar dari sangkar menuju ke atas. Itulah burung. Menuju kemana roh itu? A'la burujil jinan, menuju ke surga tertinggi nantinya. Manuk menebuka korong nah. Ada kan sejelas keluar buruh kan, buruh kan ngaber dek baba pada atas, ngaber di atas. Ya, manusia juga sama. Nanti ketika pulang masuk ke alam barzakh, kemudian dipanggil irji'i ila rabbik, kembalilah semua kepada Tuhanmu. Maka nanti akan pulang, keluar dari kandang, dari kurungan dengan bahagia dan naik ke arah yang lebih tinggi, yaitu surga. Ini kalau rohnya berkualitas. Dan perlu diingat, orang mukmin yang akan meninggal dunia itu sama orang yang akan keluar dari penjara. Bagaimana orang kalau ingin keluar dari penjara, pasti senangnya bukan main. Misalkanlah, ayo Andi ada di penjara, ini kan contoh di 3 minggu lagi kamu akan berpisah dari penjara atau keluar dari penjara. Bahagia apa enggak? Perak apa enggak? Pasti perak. Begitu pula ada orang mukmin yang dikabari 1 minggu lagi kamu akan keluar dari dunia. Wow, senangnya bukan main, karena akan segera bertemu dengan Gusti Allah. Kalau kita ada kabar informasi dari pusat, malaikat Jibril mengabari
Kemudian malaikat Israel juga mengabari, malaikat Jibril kayaknya tidak mungkin, kita bukan nabi. Malaikat Israel ketemu dengan kita, Cong, 1 minggu lagi ya kamu akan keluar dari dunia ini. Ayo coba, kira-kira kamu semangat apa ndak hidup? Wah, ini saya akan keluar dari penjara ini. Tidak mungkin berpikir demikian. Pasti pikirannya, ini saya akan masuk penjara, penjara kuburan ini. Nah, ini yang harus kita angan-angan. Siapkah kita sekarang untuk mati? Ayo, pertanyaan besar kepada laki-laki, pola bersesiap. Pada sendi nomor malaikat Israel ulang. Inilah perbedaannya. Makanya banyak di situ al-kisah para wali kalau sudah ingin mendekati ajal itu ngabar-ngabari kena. Woro-woro. Ada sebagian sahabat guru sekaligus guru dari Habib Lutfi itu, ketika ingin meninggal pesanan malah, hari ini saya mau mantenan, saya mau jadi kemanten dan nanti adakan sebuah rebana terbengen. Dilalah ketika nyampe pada hari yang disebut beliau itu wafat. Wafat itu diibaratkan pesta pernikahan, sehingga jenazahnya diiring ke dalam kubur itu pakai rebana. Ngaku terbengen kan, seperti kemanten yang baru berangkat dari satu rumah mempelai ke rumah mempelai yang satunya. Kalau kita berani tidak semacam ini? Misalkan berdesem teh kemudian tabuin terbang, ya tak berani kalau tidak ada pesan. Ini membuktikan bahwa setiap amal kita itu akan membedakan nasib kita nanti indal liqa, ketika bertemu dengan Gusti Allah, atau indal maut, ketika mati sudah tiba. Itu kalau sampean berada di surga, artinya sampean itu rohnya sama seperti burung. Ini sebagaimana dawuh Rasul, ihtazza arsyur rahmani min mauti Sa'd bin Mu'adz. Ada satu waktu yang mana sahabat Mu'adz, Sa'id bin Mu'adz itu meninggal dunia. Ketika beliau meninggal ada satu tragedi yang luar biasa, yaitu arsy-nya Allah itu berguncang. Arsy itu berguncang. Ihtazza itu maknanya guncangan atau satu goyangan karena kegembiraan, itu ihtazza. Makanya dalam berzanji itu fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursiyu haibatan wa waqara. Karena lahirah Nabi, arsy itu bergoyang. Kalau diibaratkan manusia, arsy itu sedang joget-joget bahagia. Oke? Bukan goyangan yang menakutkan, bukan deh. Ini goyangan karena ada kabar gembira. Ini satu contoh. Sa'id bin Mu'adz ini meninggal dunia sampai mengguncangkan arsy-nya Gusti Allah. Saking bagusnya roh beliau. Itu oke? Pertanyaan kita, kalau kita yang meninggal, apa yang akan terguncang nantinya? Ayo, apakah arsy pengiran atau lincak melulu misalkan, atau selebur melulu? Ini masya Allah sampai arsy berguncang bahagia. Namun wal'iyadu billah, mantar puntenah, in kunta minad dawab, kalau kamu bagian dari hewan ternak, berarti jasadmu seperti kandang sapi atau kandang kambing, maka Allah sebagaimana beliau itu berfirman,
ulaika kal an'ami bal hum adallu. Merekalah orang-orang yang sama seperti hewan ternak, bahkan lebih adallu, lebih kesasar, lebih sesat. Kalau sampean seperti itu rohnya, maka jangan sampai merasa aman ketika bertemu dengan malaikatul Israel. Malaikatul Israel. Karena nanti kamu akan pindah ke satu tempat yang baik menuju tempat yang jauh lebih buruk, yaitu min ziyawiyatid dar, dari alam dunia ini menuju ke hawiyatin nar, yaitu jurang api neraka. Ini pertanyaannya dibalik. Bagaimana kalau nanti ada informasi kepada kalian, sebentar lagi kamu akan keluar dari pondok? Bahagia apa tidak? Ayo tanya aku karena sebentar lagi kamu akan keluar dari pondok. Kan pasti bertanya-tanya kamu. Kemana Pak? Menuju ke penjara di sebelah timur alun-alun itu. Oh pasti nangis sampean. Kenapa? Karena dari satu kebebasan menuju ke satu tempat yang terikat, yaitu penjara. Atau yang dari rumah, nak kamu nanti selamat tinggal, bye-bye dengan kamarnya sudah. Kenapa? Karena kamarmu sebentar lagi akan pindah ke pondok. Wah ini bagian anak yang ruhnya masih belum tertata. Wah itu gonjang-ganjing gitu. Dalam perjalanan, kulo tanya anak-anak santri seanyar. Kemudian selama perjalanan sebenarnya berangkat ke kantor, apa yang kamu rasakan? Apakah bahagia? Atau justru nanti, wah ini mati aku nanti ini. Bersepikiran kayak gitu. Ayo kapilah selajulah sapun kiikun wanduga. Mula parade bag wantuk, apa yang kamu rasakan? Bahagianya bukan main atau derdeknya ngedek kah? Bodoh boleh kena. Apa demikian? Kalau kayak itu berarti sama dengan saya. Pada baik berarti. Itu menunjukkan roh kita itu belum tertata dengan baik. Itu pohon mantar moga kita semua roh kita ini dijadikan min jumlatit tuyur, bagian dari burung-burung yang berada dalam sangkar. Mantar moga nanti ketika preman mati dapat ke Gusti Allah, larinya di situ ke arah surga. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli alaihi.